Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, betapapun yang ada pada kita masing-masing ini berbeda-beda ini. Tetapi secara umum kita semua masih diberi kesempatan hidup, satu-satunya kesempatan yang tidak ada duanya, karena hanya selama kita hidup di dunia inilah kita bisa menentukan nasib kita nanti di akhirat, bahkan termasuk di dunia ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memberdayakan nikmat tersebut untuk memperhatikan penjelasan tentang ajaran agama Islam, satu ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Jadi Nabi Nuh, sebagian orang menyebutnya Nabi Adam yang pertama, sampai Nabi Muhammad, seluruhnya membawa ajaran agama Islam ini. Walaupun lalu dalam sejarahnya agama itu diberi nama berbeda-beda ini, tetapi yang terpenting dari ini semua adalah bahwa dengan mengikuti ajaran agama kita akan dibimbing untuk menjadi orang yang punya harapan selamat, sejahtera dunia akhirat ini. Dan kalau itu bisa tercapai, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang rugi. Nah, di antara bahan ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya adalah Surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62 inilah yang saya anggap sebagai dasar untuk memahami teks-teks wahyu baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, ataupun nabi-nabi yang lain, sehingga diharapkan akan dengan mudah kita bisa memahami ajaran Islam. Nah, bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ayat ini mengandung informasi yang terpenting, yaitu bahwa yang ada hanya dua, yaitu Allah dan segala sesuatu, yang sering disederhanakan dengan kata-kata makhluk. Nah, makhluk ini mencakup segala sesuatu selain Allah ini. Ya, sebagian ulama mendefinisikan makhluk itu adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Oleh karena itu apapun asal bukan Allah berarti dia makhluk. Baik makhluk yang gaib maupun makhluk yang nyata, yang terlihat, yang terindra ini. Baik makhluk yang hidup maupun yang mati. Nah,
baik yang sudah ada maupun yang mungkin belum ada. Nah, karena wujud makhluk ini berkembang dan Allah itu senantiasa mencipta. Ya, dalam salah satu ayatnya disebutkan wa yahluku ma la ta'lamun, dan Allah ini mencipta apa saja yang kalian tidak mengetahui. Yahluk itu menggunakan bentuk fi'il mudhari' ini. Jadi bisa bermakna sedang atau akan datang. Nah, sehingga bisa dikatakan Allah telah mencipta, sedang, dan akan mencipta secara terus-menerus ini. Oleh karena itu makhluk ini kuantitasnya bertambah, ya, bertambah ini. Nah, mungkin dalam bahasa fisika ya, yang namanya makhluk itu tidak bisa dimusnahkan, ya, tidak bisa dihilangkan sama sekali ini. Dia hanya berubah wujud. Nah, perubahan wujud dari satu makhluk ke makhluk yang lain, ya, dari bahan ke barang jadi, itu semuanya akan menambah, ya, menambah nama-nama yang sebelumnya belum ada. Nah, kembali ke ayat surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di sini antara Allah dengan segala sesuatu itu ada kaitan, ada hubungan, ya. Nah, hubungan antara Allah dengan makhluk itulah yang disebut hubungan penciptaan. Jadi ada sebutan Khalik, ya. Khalik, ya, mana aslinya adalah pencipta. Nah, secara umum ya, isim fa'il Khalik ini bisa juga diterjemahkan sebagai kata kerja. Nah, oleh karena itu sebutan Allahu khaliqu kulli syai'in bisa juga dibaca Allahu khaliqun kulla syai'in. Nah, kalau menurut tata bahasa bisa dibaca seperti itu. Nah, seperti dalam ayat yang lain dikatakan ini khaliqun basyaron. Nah, dibaca ini khaliqu basyarin juga boleh secara bahasa, ya, secara bahasa ini. Nah, oleh karena itu sebutan kulla syai' atau kulli syai' di sini adalah sebagai maf'ul bih dari khaliq, dari isim fa'il. Karena yang punya maf'ul bih tidak hanya fi'il saja, tapi isim pun bisa, ya. Isim seperti isim fa'il, isim masdar itu bisa mempunyai maf'ul bih ini. Nah, hubungan antara Allah dan Khaliq ini bisa kita pahami bahwa Allah sebagai inisiator aktivitas menciptakan lalu membuahkan kulla syai', ya, sebagai makhluk, sebagai objeknya, sebagai wujud yang diciptakan. Di sini menunjukkan adanya posisi yang berbeda. Nah, Allah lebih tinggi, makhluk lebih rendah. Jadi kalau Allahu khaliqu kulli syai', Allahu khaliqu kulli syai', Allah lebih tinggi daripada makhluknya, apapun wujudnya ini. Nah, ini juga menggambarkan bahwa Allah sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada, sebagai subjek, ya, dia lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada objeknya atau maf'ul bihnya ini. Oleh karena itu bisa juga kita pahami dari ayat tersebut bahwa Allah itu lebih tinggi dari segi ilmunya, dari segi kemampuannya dibandingkan ilmu dan kemampuan makhluk. Nah, di sini ini mengandung arti juga bahwa Allah itulah yang independen. Sementara makhluk seluruhnya itu dependen, sangat bergantung kepada Allah ini. Karena hadirnya makhluk karena dihadirkan oleh Allah. Sementara Allah qiyamuhu bi nafsihi, dia ada dengan sendirinya ini. Sehingga dia tidak pernah tidak ada, dia ada terus.
dan adanya tak berawal. Nah, itulah yang namanya Allah Sang Kholik, memang yang layak untuk dijadikan Tuhan disembahan ini. Nah, sementara kulla syai' atau makhluk tersebut yang posisinya sebagai objek, ya, dia lebih rendah daripada Kholik, daripada Allah. Nah, kelebih rendahan ini juga mengandung makna bahwa makhluk apapun wujudnya punya sifat kekurangan. Nah, jadi punya sifat kurang ini. Sementara Allah tidak punya atau tidak memiliki kekurangan atau cacat. Nah, makhluk apapun wujudnya selalu memiliki kekurangan. Oleh karena itu dalam ayat ini bisa saya katakan, ya, makhluk memiliki sifat kekurangan sebagai sifat yang abadi, alias sifat kekurangan ini tidak bisa dilepaskan atau ditanggalkan dari sesuatu yang dikatakan sebagai makhluk. Ini juga mengandung arti bahwa kalau yang sempurna hanya Allah, makhluk punya kekurangan. Wajar kalau yang dijadikan Tuhan juga hanya Allah. Tidak layak kalau kita menyembah makhluk, karena setiap makhluk punya kekurangan. Jadi misalnya, ya, matahari yang dianggap sebagai oleh sebagian orang, ya, dianggap sebagai sumber energi, ya kalau saya sendiri sumber energi bukan matahari tapi Allah, ya. Matahari sumber sekunder, tapi sumber primernya adalah Allah ini. Nanti kalau matahari dihancurkan, ya, terjadi as-sa'ah, terjadi penghancuran jagat raya ini, maka lalu kekuatan-kekuatan ini bersumber dari Allah ini. Akan kelihatan bahwa matahari adalah sumber energi sekunder, bukan primer ini. Ya, walaupun untuk sementara, ya, dalam dimensi waktu yang dipahami orang, matahari adalah sumber dari segala energi kehidupan makhluk di muka bumi ini. Nah, konsekuensi yang lain yang akan muncul dari ayat 62 surat Az-Zumar ini adalah bahwa dengan menyadari, ya, bahwa hanya Allah lah yang sempurna, makhluk punya kekurangan, maka kita sudah bisa menempatkan posisi hati kita pada posisi yang benar, yaitu kita tidak akan mencintai berlebih-lebihan terhadap makhluk, ya, melebihi cintanya kepada Allah ini. Sementara yang layak untuk dicintai, ya, secara total, secara maksimal adalah Allah ini. Dan ini ayat ini pula, ya, yang bisa dijadikan dasar untuk bagaimana kita bisa meraih bahagia yang sifatnya konstan, ya, sifatnya abadi. Nanti akan kita bahas dalam bab lain, dalam bab cinta, ya. Tapi sedikit bisa kita singgung karena ayat ini bisa memberikan informasi bahwa kalau orang mencintai makhluk, ya, itu manusiawi, karena setiap makhluk itu punya nilai-nilai kelebihan, ya. Tak ada makhluk yang tidak punya kelebihan, karena makhluk adalah ciptaan Allah. Pasti dia punya nilai manfaat, nilai guna ini, ya. Meskipun cara menggunakannya, cara mengambil manfaatnya tidak mesti harus menggunakannya ini. Nah, misalnya Allah menciptakan setan misalnya ini, ya. Nah, Allah menciptakan setan bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Adanya setan tetap ada manfaatnya. Nah, cara mengambil manfaatnya, ya, kita misalnya kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan ini, sehingga setan itu bisa memberikan katakanlah kesempatan kepada kita untuk meraih pahala ini. Nah, sehingga wajar kalau lalu dikatakan jika seorang hendak membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ini. Nih. Nah,
Kalau kita melihat bahwa Allah yang sempurna, makhluk punya kelebihan dan kekurangan, kita bisa menempatkan atau memposisikan hati kita secara tepat dalam hal mencintai. Kalau orang mencintai Allah, itu tanpa kenal waktu, tanpa kenal tempat, karena dia tidak berdimensi ruang dan waktu. Tapi kalau mencintai makhluk, ya dia ada di satu tempat, tidak di tempat lain. Oleh karena itu wajar kalau orang mencintai makhluk, dia kadang senang, kadang susah. Senang kalau bertemu, susah kalau berpisah. Tapi dengan Allah, orang tidak bisa berpisah dengan Allah. Maka wajar kalau dia lalu bisa bahagia sepanjang masa ini. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita pusatkan perhatian kita bahwa kita perlu memikirkan ulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.